Kisaran 700 tahun lalu, asal mula sejarah Selokambang terjadi di wilayah yang sekarang ini kita sebut Lumajang. Diperintah oleh Adipati Arya Wiraraja sebagai hadiah dari Raja Majapahit kepada Arya Wiraraja yang telah banyak berjasa kepada Majapahit. Kediaman Arya Wiraraja oleh benteng yang dipakai oleh prajurit kadipaten berlatih keprajuritan, dan saat ini daerah tersebut kita namakan Desa Biting. Asal kata Biteng artinya benteng. Setelah 35 hari, Adipati Arya Wiraraja meninggal. Daerah Biting diserang oleh prajurit Majapahit yang saat itu masyarakat Biting tidak mengalami perlawanan sama sekali. Akhirnya, mereka mengungsi keluar daerah yang mereka anggap aman, diantaranya hutan-hutan kecil sekitar daerah tersebut. Jadi, kerajaan Biting diambil alih oleh Majapahit. Orang-orang kepercayaan Arya Wiraraja akhirnya mengungsi ke hutan sekitar wilayah tersebut. Ceritakan pula bahwa saat itu keluarga Empu Nambi putra Arya Wiraraja juga terbunuh. Tidak ketinggalan, Demang Ploso pun ikut mengungsi. Demang Ploso adalah Demang yang saat itu hidup di zaman tersebut. Beliau mempunyai abdi kinasi yang sangat setia. Dari abdi kinasi itulah legenda Selokambang ini ada. Abdi kinasi mencari Demang Ploso yang saat itu berpencar dalam pengungsian. Di rumah Demang Ploso sudah tidak berpenghuni, maka abdi kinasi hanya bisa mengamankan barang-barang Demang Ploso yang sangat berharga. Dengan memanggul barang tersebut, abdi kinasi meninggalkan tempat tersebut dengan tujuan mencari di mana Demang Ploso dan keluarganya mengungsi. Sementara abdi kinasi belum bertemu dengan tuannya. Dia ingin menitipkan barang yang ia bawa ke tempatnya yang aman, yaitu tempat Empu Tomposono di Padepokan Tomposono. Tomposono memiliki arti yaitu tompo, dan sono artinya tempat. Tomposono artinya tempat bertapa yang banyak ilmunya. Bersama Empu Teposono, 5 cantriknya dan abdi kinasih mencari tempat untuk menyimpan barang tersebut. Di sekat pohon besar di sekitar danau kecil yang ada di daerah itulah mereka akan menyimpannya. Kebetulan, di dekat pohon tersebut ada sebongkah batu sebesar kerbau. Disitulah mereka akan menyimpannya. Batu itu tidak bisa diangkat dengan cara apapun, sehingga mereka mengadukannya kepada Empu Teposono. Empu Teposono segera memerintahkan mereka menjauhi batu itu. Sang empu masuk ke dalam biliknya, mengambil keris aji pemeleng, dan bersemedi meminta kepada Yang Maha Agung agar batu itu terangkat. Berdebar hati mereka menanti apa yang akan terjadi. Tidak lama, terdengarlah suara gemuruh dari dalam batu, dan timbullah lubang kecil dari batu itu. Berjuta-juta pasir tersembur dari lubang itu. Empu Teposono segera menghentikan semedinya dan keluar sambil membawa tongkat gemilingnya, menghampiri batu yang sudah tidak menyemburkan pasir lagi. Diikuti para cantrik dan abdi kinasih yang masih berdebar-debar. Tongkat gemiling Empu Teposono dibuat untuk membuat batu besar itu ke tengah danau. Anehnya, batu besar itu dengan ringannya meluncur ke tengah danau. Batu itu terapung-apung tertiup angin. Sedangkan abdi kinasih dan beberapa cantrik menggali lubang bekas batu itu berada dan menyimpannya cepu-cepu itu. Setelah itu, abdi kinasih meneruskan perjalanan mencari tuannya ke daerah pengungsian. Puluhan tahun telah berlalu, Empu Teposono telah meninggal. Para cantrik kembali ke rumah masing-masing. Danau kecil tempat batu terapung itu semakin melebar. Lama-kelamaan habis terguyur oleh air hujan.
Tinggallah danau yang sering dikunjungi penduduk digunakan untuk mandi, dan tempat ini diberi nama Selokambang. Seperti yang kita ketahui saat ini, itulah yang menjadi objek wisata unggulan sebagian masyarakat Lumajang.